Langsunglah kita kasih kesempatan Bang Habib untuk menanggapi. Bang Habib gimana? Dan Bang Ciko. Dan Bang Ciko juga pasti. Kita pulang habis itu. Jadi Nggak usah potong-potongan ya. Nggak usah, semuanya ada waktunya. asumsi yang disampaikan ya memang asumsi. Hukum itu kan bukan soal asumsi tapi soal faktual ya. Memang Mas Gibran anaknya Pak Jokowi presiden. Tapi jangan lupa regulasi kita bahkan mengatur seorang presiden incumbent bisa maju kedua kali. Ingat 2019 ya kan? Bukan lagi anak presiden, presidennya yang maju kembali. Karena itulah ada regulasi. Kalau terhadap presiden, regulasinya itu berlapis, Bos. Bukan hanya undang-undang pemilu ya, ada pasal 306. Pemerintah dilarang melakukan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Ya, ada pasal 286 yang Rifki tadi tanyakan apakah bisa mengakibatkan didiskualifikasi itu di 286. Kalau dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Terpenuhi itu Ada semua, lagi kan? Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pasal 17 tentang penyalahgunaan kekuasaan yang terdiri dari ya kan melampaui kewenangan, mencampur adukan kewenangan, berbuat sewenang-wenang. Ada perangkatnya. Makanya tadi ketika misalnya mohon maaf Ustadz Mardani kasih contoh lah ada sesuatu kebijakan presiden yang dianggap mungkin bisa menguntungkan bansos atau merugikan bansos misalnya. Kita mendorong itu disampaikan saja sekecil apapun ya namanya asumsi. Ya kan kita harus faktualkan asumsi. Kalau Om Ciko tadi bilang asumsi harus difaktualkan oleh Om Ciko. Bikinlah laporan-laporan sehingga kita bisa sama-sama tenang. Dan kami gini loh Pak. Gini, Mas Ripi, Rati. Hal-hal pelanggaran ini kami juga mengingatkan ke kader-kader kami. Ada kan pasal-pasal tersebut ya kepada pendukung kami. Jangan sampai karena inisiatif yang berlebihan lalu melakukan pelanggaran, terpenuhilah unsur pasal 286 tersebut. Padahal ini kita sudah leadingnya cukup jauh. Keuntungan yang didapat, insentif keuntungan yang didapat dari perbuatan yang melanggar tersebut tidak sebanding dengan kerja keras kami selama ini yang begitu besar. Kan istilahnya nila setitik merusak susu sebelanga. Kami juga terus ingatkan. Bukan ini, air susu dibalas air tuba bukan. Kurang lebih begitu. Ini soal susu. Susu dan makan siang gratis. Susu dan makan siang gratis untuk rakyat. Bang Habib, ini sudah kita tangkap Bang Habib. Kita mau ke Bang Ciko nih. Bang Ciko, sudah ada ancaman tuh 286 loh, bisa didiskusi. Terstruktur, sistematis dan masif. Itu bahasanya Habib di 2019. Jadi Habib mesti dejavu dia harus mengingat-ingat. Memang itu dia handicapnya menjadi harus berkaca juga. Jadi memang gini, itu handicapnya menjadi penguasa. Waktu itu kan Pak Jokowi penguasa tadi dibilang. Handicapnya adalah itu, dicurigai lebih. Nah tunggu, dicurigai lebih. Itu udah handicap. Dilaporkan juga sering. Nah, harus difaktualkan. Banyak hal yang sudah dilaporkan. Kita nggak bisa merinci satu persatu. Masyarakat juga nanti akan melihat sendiri nanti hasilnya. Hasilnya nanti masih diproses oleh Bawaslu. Ini kan kita bicara pelaporan, tetapi kembali lagi soal terstruktur, sistematis dan masif. Nah, dia harus ingat. Itu yang dikampanyekan secara negatif oleh kubu Prabowo ketika melawan Pak Jokowi. Itu jangan dipotong dong. Itu tadi gua nggak potong dari tadi. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Tapi jangan. Tapi itu yang terjadi. Kita nggak lupa. 2014 dan 2019 ini nggak jauh-jauh amat, bukan 30 tahun lalu. Jadi itu. Tapi kembali lagi satu menit Bapak. Satu menit. Nah ini jadi pada prinsipnya masyarakat itu kita mengajak masyarakat semua untuk memantau pemilu ini supaya jujur dan adil. Nah, kita membuat laporan, kita apresiasi kok tadi tidak ada masalah. Tapi kan dia juga bermain persepsi dengan dia melaporkan yang lebih dari 7 hari. Dia bermain persepsi juga, dia melaporkan hal-hal yang sudah terjadi lebih 7 hari. Di mana Pak Bawaslu itu? 7 hari dilaporkan, udah jawab aja. Nggak ada masalah, dilanjutkan dong. Sampai selesai. Bawaslu yang punya hak untuk menjawab. Tapi kembali lagi, kecurangan-kecurangan ini kan dicurigai akibat apa yang sudah dilakukan oleh banyak pejabat negara yang berpihak kepada Gibran. Nah intinya itu ya kan Pak Hadi bicara soal kepemilikan tanah, jadi kan belain Prabowo setelah debat. Ini menjadi masyarakat. Jadi jangan membuat masyarakat makin curiga dengan melakukan hal-hal seperti itu. Edukasi masyarakat untuk membuat laporan. Sudah buat laporan nggak? Sudah. Oke, penutup Pak Puadi Pak. Ini ngelihat keseruan kita di studio ini.
sepertinya Bawaslu nih bebannya, tanggung jawabnya berat nih Pak Puadi. Paling seksi. Nah, singkat saja Pak Puadi, penutup dari Anda Pak Puadi. Bisa jadi penyelamat demokrasi nih Bawaslu. Ayo dong, berani dong. Ya, bagi Bawaslu ini tadi saya sudah sampaikan bahwa upaya-upaya yang disampaikan oleh masing pasangan calon masing-masing ini adalah satu upaya positif ya di alam demokrasi, dan kami Bawaslu mengapresiasi lah, artinya memang demokrasi ini hidup ya. Jadi setiap bagi Bawaslu tentunya setiap laporan ya yang disampaikan ini saya perlu lagi-lagi pertajam nih, pastinya dianalisis ya terkait keterpenuhan syarat formulir dan material tadi. Beda dengan apa yang disebut temuan gitu loh. Kalau temuan ini kualitas pengawasan itu harus dibutuhkan. Jadi tidak mungkin Bawaslu menunggu dari laporan sehingga dari temuan tersebut itu buktinya harus kuat, bahkan harus bisa memenuhi ketersyaratan formulir materi. Jadi jangan sampai nanti pengawas pemilu yang menemukan di tengah jalan pengawas pemilu yang menghentikan. Untuk itu sekali lagi saya mengapresiasi kepada seluruh pasangan calon pada timnya untuk segera memang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut, sehingga Bawaslu tetap konsisten melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang dan Perbawaslu 7 tahun 2022. Terima kasih. Yang sudah ada. Baik. Baik Pak Puadi. Terima kasih banyak Pak Puadi, Bang Mardhani, Bang Ciko, dan juga Bang Habib sudah terima kasih pagi hari ini. Kita salaman dulu guys. Bertiga dong, salamannya bertiga. Jakarta Timur, Juru bicara nih. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir bersama kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Fadil dan Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.